ra'si min qawlihi yamsahu mashan wala yumsahu mashan wala yusad. Ya, terus apa hikmahnya? Kenapa hanya satu kali? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan ketika kita membasuh atau mengusap kepala, ya, maka jumlahnya pun menjadi ringan. Ya, karena ya, kita diringankan dari mencuci menjadi mengusap, maka jumlahnya pun menjadi ringan. Karena tujuannya memang untuk meringankan. Wa anna mashahu marratun wahidatun fala yukarrar. Maka dari sinilah dia mengusap kepala maka dicukupkan hanya satu kali, fala yukarrar, dan tidak diulangi 2 atau 3 kali. Karena sengaja Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kepala dengan mengusap dan dengan mencuci untuk meringankan. Kalau usapan itu 3 kali, maka apa gunanya keringanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Huwa taisiru 'ala ummah, dan ini merupakan suatu keringanan atas ya, kita umat Islam. Fa inna ra'sa mawqinus sya'ri, karena kepala merupakan tempat tumbuhnya rambut. Fasawqul ma 'alaihi wa takriruhu rubbama sabbaba adijatan wa maradon. Nah, mencuci kepala dan mengulanginya sampai 3 kali, ya ini ya bisa jadi ya, menyebabkan suatu ya penyakit atau ya gangguan yang ada di kepala. Ya, kalau kita pikirkan setiap kali kita mau wudu harus mencuci kepala, ya nampaknya akan berat, ya, khususnya bagi yang mempunyai rambut yang agak lebat. Dan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Fa khaffafa Allah Ta'ala 'an ibadihi, maka Allah Subhanahu wa taala yang meringankan di atas hamba-hambanya. Ini di antara hikmah kenapa mengusap kepala hanya diusap 1 kali dan tidak dicuci, ya, dan tidak dicuci karena merupakan keringanan. Ketika itu ringan, maka jumlahnya pun menjadi ringan. Ini poin pertama. Poin yang kedua, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yadullu ala sifatil masjid. Ya, hadis Abdullah bin Zaid di sini menunjukkan tentang cara mengusap. Wa huwa an yabda'a bi muqaddami ra'sihi, yaitu dimulai dari depan kepala, fayadhabu bi yadihi ila qafahu, kemudian dia pergi ke belakang ke kafanya dengan kedua tangannya, thumma yarudduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian ya, dia mengembalikan tangannya ya ke tempat yang dia mulai. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, ya insyaallah ini berdasarkan dengan dalil-dalil yang kuat dan keterangan para ulama. Kita mulai dari depan kemudian ke belakang kemudian mengembalinya ke depan. Ini merupakan wudu Nabi SAW yang dilihat oleh sahabatnya yang bernama Abdullah bin Zaid, kemudian diriwayatkan ya ke para sahabat yang lain, tabi'in dan sampailah ke kita. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fayadhabu biyadihi ila qafahu thumma yarudduhuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Wa takunu hadhihi riwayah mufassiratun li riwayat allati qablaha. Riwayat Abdullah bin Zaid ini merupakan ya penafsiran yang kuat, ya, karena tafsir itu biasanya ya kalau tidak misalkan di Al-Qur'an ayat ditafsirkan dengan ayat atau ayat ditafsirkan dengan hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Bapak yang pertama Ali radhiyallahu ta'ala anhu tentang cara mengusap aqbala biyadihi wa adbara, tentang tata cara mengusap diterangkan dan ditafsirkan lebih jelas oleh hadis Abdullah bin Zaid. Fa inna ma'an aqbala biyadihi, yaitu makna memulai dari depan, maksudnya adalah bada'a bihima min qibali ra'si, memulai dari arah depan kepala, wa adbara, kemudian ada bihima min duburihi, ya kemudian pergi ke belakang dan kembali ke depan. Wal idbar bil yadaini yu'tabaru mashatan wahidatan la mashatain. Ya, mungkin ada di antara kita yang paham jika mulai dari depan ke belakang kemudian dari belakang ke depan ini 2 kali. Ya, tidak. Di sini dibantah dari depan ke belakang kemudian kembali ke depan ini 1 kali, bukan 2 kali.
Ya, kenapa? Di anna sya'ra muqaddima ra'si muttajihun ila al-wajhi wa mu'akhir ra'si muttajihun ila al-qafan. Fa idza bada'a bil muqaddami masaha dhuhuri sya'ri al-muqaddam wa usul sya'ri al-mu'akhkhar wa idza adbara bihima masaha dhuhuri sya'ri al-mu'akhkhar wa usul sya'ri al-muqaddam. Ya. Di sini kata beliau, mulai dari depan ke belakang kemudian kembali ke depan, ini satu kali bukan dua kali. Kenapa? Karena ketika kita mengusap dari depan ke belakang, maka rambut yang menghadap ke depan yang terusap. Kemudian kita dari belakang ke depan, rambut yang menghadap ke belakang yang terusap. Jadi semua rambut terusap bagian depan dan belakang. Maka ini tidak dinamakan dua kali. Ini satu kali. Rambut depan bagian yang menghadap ke depan dan rambut belakang yang menghadap ke belakang. Nah, ini disebut satu kali. Qala ba'duhum fal hikmatu fil iqbal wal idbar. Di antara hikmah kenapa dimulai dari depan ke belakang kemudian dari belakang ke depan, yaitu adalah hikmahnya adalah masaha wajhain syar. Hikmahnya adalah mengusap dua wajah rambut, dua bagian rambut, bagian depan dan bagian belakangnya. Ya, kenapa disunahkan bolak-balik? Karena agar semuanya tersentuh, baik bagian depan ataupun bagian belakang. Qala ba'duhum hadzal mashu yuqimun nahi. Ya, sebagian para ulama mengatakan mengusap dengan cara ini bisa membangunkan orang yang tidur. Wa yunimul qa'id, bisa membangunkan rambut yang tidur. Wa yunimu al-qa'id, dan bisa menidurkan rambut yang berdiri. Fa hasala mashatun wahidatun la mashatayn la mashata. Maka dari sini mengusap dari depan ke belakang kemudian kembali ke depan dinamakan satu kali usapan. Wa laysa hadhihi sifah wajibah fa'ala ayyi sifatin masaha ajza'a. Namun ya, kembali di sini disebutkan sifat yang barusan dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan bukan sifat yang wajib. Yang wajib adalah mengusap seluruh kepala. Jadi boleh dari depan ke belakang kemudian kembali ke depan, boleh juga dari depan ke belakang tidak kembali. Dan cara yang lain adalah dengan sesuai model rambut, Pak. Rambutnya misalnya ke samping, ya diambil air kemudian ke samping boleh, ya seperti ini boleh. Ini juga diterangkan oleh asatidzah kita, ya Ustaz Firanda, Ustaz Abu Yahya Firullah, ya disebutkan beberapa riwayat sebagaimana disebutkan dalam kitab ini boleh, ya boleh sesuai gaya rambut, ke samping dulu, yang kanan ke kanan, yang kiri boleh, atau yang membelah tengah, ya dari tengah berarti ya boleh, kemudian di belakang. Karena intinya adalah mengusap seluruh bagian kepala. Kemudian yang ketiga, qala Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, ya Imam Ibnu Qayyim berkata, as-sahih annahu lam yukarrir sallallahu alaihi wasallam masha ra'sihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang sahih adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulang mengusap kepalanya, hanya satu kali saja. Bahkan ila karrara ghusl al-a'dha afrada masha ra'si wa lam yasri anhu khilafuhu al-battah. Bahkan ketika Nabi SAW mengulang mencuci bagian atau anggota tubuh yang lainnya, muka, tangan dan kaki, dan beliau mengkhususkan mengusap kepala hanya satu kali. Ini ya perkataan Imam Ibnu Qayyim. Wa qala kana sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu kullahu. Dan beliau mengatakan Nabi SAW mengusap seluruh bagian kepalanya. Wa lam yasri anhu fi haditsin wahid, dan tidak sahih, tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW walaupun cuma satu hadis annahu ittasara ala masjid ba'di ra'sihi al-bakkah. Ya, tidak ada hadis yang sahih walaupun satu, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya Nabi SAW hanya mengusap bagian kepalanya atau sebagian kepalanya. Tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan tentang hadis itu. Ya, nanti kita akan dapatkan hadis yang dhaif, ada. Ya, adapun hadis yang sahih kata Imam Ibnu Qayyim, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap sebagian kepalanya. Beliau mengusap seluruh bagian kepalanya. Qala ulama, para ulama mengatakan, man la sya'ra lahu aw halaqa ra'sahu fala yustahabbu lahu ar-rafd.
Ya, barang siapa yang tidak mempunyai rambut atau mencukur sampai habis rambutnya, fala yustahabbu lahu ar-rad, maka tidak disunahkan ya untuk kembali. Maksudnya kembali ketika dia mengusap, cukup satu kali usapan, karena nggak ada rambutnya. Ya, nggak ada rambut bagian depan, nggak ada rambut bagian belakang, kepalanya saja, jadi satu kali udah cukup. Ya, karena tujuan bolak balik kan dia seluruh rambut kena, ini rambutnya nggak ada, ya satu kali usapan kayaknya udah dingin ya, udah kena semua, ya udah kena semua. Di sini disebutkan wa yakunu min kharaja makhraja al-ghalib. Ya, ini pengecualian bagian yang dicukur rambutnya habis atau tidak ada rambutnya, satu kali usapan satu. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menunjukkan ala masjid al-Udulain. Baik, hadis yang ketiga yaitu hadis Abdullah bin Amr. Yang ketiga terakhir ini menunjukkan ala masjid al-Udulain, yang menjadi dalil tentang mengusap kedua telinga ma'arrosi, bersamaan dengan kepala. Maksudnya bersamaan adalah air yang digunakan untuk mengusap telinga itu air yang digunakan ketika mengusap kepala, tidak diulangi lagi. Ya, tidak perlu diambil air yang baru. Ya, sebagaimana sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasifatu masihihima, dan cara mengusap kedua telinga an yudkhila usbu'aihi as-sabbahataini fi samakhai udhunaihi. Caranya adalah memasukkan kedua telunjuk kiri dan kanan ke dalam telinganya, ya, wayamsa bihamaihi dhahira udhunaihi. Kemudian ya, dua ibu jari mengusap bagian belakang telinga, ya, sebagaimana yang sudah kita ya praktekkan insyaallah setiap harinya. Kemudian poin yang ketujuh, anna masal udhunaini mansusun alaihi fil ayatil karimah. Apakah mengusap kedua telinga ini ada perintahnya? Ya, perintahnya adalah pada ayat itu surat Al-Maidah ayat ke-6. Ya, ini ayat yang berkaitan dengan wudu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Ya, usaplah kepala kalian. Mana di sini kata-kata telinga? Ya, memang tidak ada. Dan keanan udhunain dakhilatan fi musamma ra'as. Namun kata para ulama yang terang adalah Syekh ya Abdullah bin Hasan kata dia, ya ketika Allah mengatakan usaplah kepala kalian, maka di sini ya bisa dipahami anna udhunain ini sesungguhnya dua telinga dakhilatan fi musamma ra'as, itu termasuk dari kepala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memerintahkan mengusap kepala, dan telinga itu termasuk dari kepala. Syar'an wa lughatan wa 'urfan, baik secara syar'i atau secara bahasa atau secara budaya. Ya, telinga ini termasuk dari kepala. Fal amru bi masjid ar-ra'si fil ayat amrun bi masjihima. Maka al-amru perintah bi masjid untuk mengusap ar-ra's kepala fil ayat pada ayat tersebut merupakan amrun perintah juga bi masjihima, ya untuk mengusap kedua ya telinga, karena dia termasuk dari kepala. Dan khususnya ya ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW mengusap telinganya setelah beliau mengusap kepalanya. Maka dikuatkan ayat ini dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr di sini. Wa idza fasunnatu an tumsaha bimata ras. Oleh karenanya maka sunnahnya adalah dua telinga ini diusap atau dibasuh dengan air yang digunakan untuk kepala. Jadi sisa-sisa air yang masih basah ini tidak perlu kita mengambil air kembali. La bima jadi, tidak dengan air jadi yang baru. Lahuma untuk kedua telinga. Yang ke-8, insya Allah nanti setelah pembahasan ini Pak, kita akan nonton dulu ya bagaimana saya dapat ya, potongan video Syekh mempraktekkan ya wudu yang mudah-mudahan sesuai dengan wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dengan dalil-dalil. Nanti beliau yang mempraktekkan saya Pak ya. Nanti kita sama-sama nonton, sama-sama coba kita praktekin. Nanti kalau sudah selesai. Baik, al-hikmatu fi takhsisil udhunain bil masjid
hikmah fi takhsis al-udhunain bil mashi, yaitu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ya dua telinga dengan cara dibasuh, kama taharatihima min dhahirihima wa batinihima, yaitu demi menjaga kesucian dan kebersihan ya baik dari dalam ataupun luar telinga. Wa istakhraju minhuma ad-dhunub allati kasabatha. Nah, karena wudu itu diantara keutamaan wudu adalah menggugurkan dosa-dosa kita, dosa tangan akan gugur, dosa kaki akan gugur, dosa muka akan gugur, termasuk dosa telinga. Ada tidak Pak dosa telinga? Ya banyak ya Pak ya. Ya ini akan menggugurkan dosa-dosa kita sahabat yang dilakukan oleh telinga kita. Maka ketika diusap dan dibasuh, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh kita menggunakan telinga kita. Kama takhruju dhunubu min sa'iri a'dha'il wudu, sebagaimana dosa-dosa kita keluar dari anggota wudu kita. Fa innal udhunaini ada hasata sam'i, karena kedua telinga itu biasa digunakan untuk mendengar. Faitoh harani toharatan isijata bimasdihima bima wa toharatan ma'nawiyata minal dhunub. Maka telinga ini ketika dibasuh itu akan membersihkan secara fisiknya dan akan membersihkan ya dosa-dosa secara maknawi. Yang kesembilan, ini sampai 11 Pak, sebentar lagi. Yang kesembilan, li Muslim an Abdullah bin Zaid. Hadis nomor 235 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid fi sifat wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, yang menerangkan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa masaha ra'sahu bima'in wa fadli yadayhi. Jadi ini ada hadis Pak. Ada hadis ya, wa masaha ra'sahu, dan beliau mengusap kepalanya bima'in wa fadli yadayhi, dengan air ya, dengan air bukan sisaan dari kedua tangannya. Ketika beliau mengusap kepala, sebelum kepala apa Pak? Sebelum kepala apa? Tangan kan? Ya, tidak menggunakan air yang ada di tangannya, tidak. Ya, tidak menggunakan sisa air yang digunakan untuk mencuci kedua tangan. Wa hadza huwa al-mahfuz, dan inilah yang terjaga riwayatnya. Wa amma riwayat al-Baihaqi an Abdullah bin Zaid ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu al-udhunaini ma'an ghayr al-ma'i alladhi akhadha bi ra'sihi fa hiya syaadatun. Ya, adapun ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Zaid bahwa ya beliau Abdullah bin Zaid katanya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk mengusap kedua telinganya, bukan dari air bekas mengusap kepalanya. Maka hadis ini syarah, hadis ini lemah. Ya, wa haditsu al-udhunan min ar-ra's, jadi dibantah dengan hadis bahwa dua telinga merupakan ya dari kepala, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Wa aqwalus sahabat, dan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu wa udhunaihi marratan wahidatan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dan kedua telinganya dengan satu kali usapan, dalilun ala annahu alaihi salatu wassalam kana yamsahu ra'sahu wa udhunaihi bima'in wahid. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perkataan para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya kemudian kedua telinganya dengan satu kali usapan. Ini menjadi dalil yang kuat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yamsahu ra'sahu, mengusap kepalanya ya, dan kedua telinganya bima'in wahid, dengan satu air yang sama, tidak perlu mengambil lagi. Ya, yang menunjukkan mengambil lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi ternyata ada Pak, ketika berwudu mengambil air untuk telinga, itu ada hadisnya dari Imam Al-Baihaqi. Namun hadis ini lemah. Ya, namun hadis ini lemah. Yang kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ke-10, hadur ra'si min malabiti asy-sya'ar. Ya, batas rambut atau batas kepala
dari tumbuhnya rambut kepala. Min mayali al-jabhah, yaitu setelah kening. Setelah kening ini disebut rambut kepala. Ila mufsal ra'si min ar-rukbah, sampai ke terakhir tumbuhnya rambut, ya leher. Wa min al-udhun ila al-udhun, dari telinga sampai telinga. Wa la yumsahu ma nazala min sya'ri ra'si. Wa la yumsah ma nazala min sya'ri ar-ra'si asfar min dzalika li'annahu qad tajawaza makana ra'si min al-insan. Dan tidak perlu diusap ma nazala min sya'ri ra'si, apa yang menjulur ke bawah dari rambut itu tidak perlu diusap. Jadi yang diusap adalah apa? Kepala. Dan kalau rambutnya panjang ya tidak perlu mengusap sampai bawah, karena batasannya adalah dari depan sampai sini aja tengkuk. Kalau rambutnya lebih dari itu sampai punggung misalkan, maka ini tidak perlu diusap. Cukup mengusapnya sampai bagian kepala saja. Karena yang diperintahkan adalah mengusap kepala, bukan mengusap rambut. 11. Dhahar al-udhun huwa ma yali ar-ra's, amma al-wadha'if fa hiya min batini al-udhun. Khilaful ulama, ya, yang selanjutnya adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan ini menjadi pembahasan kita yang terakhir pada hari ini. Ittafaqal a'imma ala anna mas'al ra'si min furudil wudu'. Ya, para ulama, para imam, mereka bersepakat bahwa mengusap kepala merupakan suatu yang wajib di antara ya kewajiban kita ketika berwudu. Wa al-anna masyru' masruhu jami'uhu, dan yang masyru', yang disunahkan, yang diperintahkan adalah mengusap seluruh bagian kepala. Wa ikhtalafu fi wujubi mas'ihi kullihi. Nah, yang menjadi khilaf seberapa persen wajibnya. Ini kan kita, ya, para ulama mereka bersepakat mengusap seluruh bagian kepala, ini yang paling afdal, ini yang paling disyariatkan. Tapi batasan wajib sehingga wudu itu menjadi sah, apa batasannya? Boleh tidak sebagian, boleh tidak sepertiga, boleh tidak setengah, ya setengah kepala. Mana batasan wajibnya sehingga ya wudu itu tetap sah walaupun tidak diusap seluruh kepala? Ini ada khilaf. Fadhahaba Abu Hanifah wa Syafi'i ila jawazi mashi ba'dihi. Ya, yang pertama mereka sepakat semuanya diusap, ini yang lebih afdal. Tapi mereka berbeda pendapat ketika mana batasan minimalnya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, yang mereka berpendapat bahwa boleh mengusap sebagian kepala, sebagian. Ya, karena Rasulullah SAW tawaddu'a wa masaha ala nasiyatihi. Ya, karena Nabi SAW pernah berwudu dan mengusap sorbannya. Jadi Nabi SAW memakai sorban, kemudian beliau mengusap depan kepala dan melanjutkan ke atas sorban yang tidak dibuka. Ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i boleh mengusap sebagian kepala saja. Ya, karena Nabi memakai sorban, kemudian mengusap mengusap kepalanya, dilanjutkan di atas sorbannya, tidak dibuka, mengusap seluruh kepalanya tidak. Nah, ini menjadi dalil. Nanti ada hadisnya, Pak. Setelah ini nanti disebutkan hadisnya. Ya, di hadis yang selanjutnya. Hadis ini menjadi dalil oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bolehnya mengusap sebagian kepala, karena Nabi pernah mengusap sebagiannya. Ya, namun nanti ini dibantah. Bantahannya adalah boleh mengusap sebagian namun dilanjutkan ke sisa sorbannya. Dan ini tidak dilakukan kecuali dalam keadaan kepala tertutup dengan sorban atau peci. Kita usap segini, sisanya pecinya. Tidak pernah Nabi SAW ketika tidak tanpa peci atau sorban mengusap hanya sebagiannya saja. Ini bantahannya, tapi nanti akan disebutkan. Kemudian yang selanjutnya Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, beliau berpendapat ya ila wujubi mashihi kullihi, ya, wajibnya mengusap seluruh bagian kepala. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad.